kesempatan untuk bertemu kembali, diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali meskipun dalam jaringan. Kita saling mendoakan semoga nanti yang di sini dan di sana tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan fit, terhindar dari corona. Allahumma amin. Ya, dari sekalian, pada kesempatan kali ini kebetulan saya ditunjuk untuk menyampaikan materi tentang ini. Ya. Pendidikan karakter. Belum masuk ya? Ya. Pendidikan karakter peserta didik. Kalau kemarin kita sudah membahas lebih jauh, sekarang kita membahas tentang karakter peserta didik. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf kenalan. Kalau kemarin yang IPS sudah kenal sama saya karena saya sudah masuk di kelas IPS, tapi untuk yang IPA karena besok kita juga bertatap muka, langkah lebih baiknya kita kenalan dulu. Nah, inilah nama saya. Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, ini nama saya. Boleh dibaca sama-sama. Afdhal Abdul Hanaf. Bentar, error ternyata. Ya, ini biodata diri saya. Nama lengkap Afdhal Abdul Hanaf. Tempat tanggal lahir Kulon Progo 26 Januari 1992. Jadi 13 tahun lebih muda daripada kalian. Oh, lebih tua. Lebih tua. Kemudian alamat saya ada di Pereng, RT 39, RW 20, Sendang Sari, Pengasih Kulon Progo. Jadi kalau nanti ada semua kebetulan melewati Pereng atau melewati Pengasih, nah ini rumah lengkap saya. Boleh mau main, boleh, jangan lupa bawa gula dan teh. Kemudian mapel yang diampu, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita nanti belajar sama-sama tentang PAI bagi yang beragama Islam. Kayak Maulana Insan Kamil, Syekh Maulana Insan Kamil, sudah pakai peci. Kemudian nomor HP saya ini, nomor HP saya 085232041353. Silahkan nanti disimpan ya, kita nanti chat-chat dan kemudian IG saya Hanaf SCH, Hanaf ITS ya, nanti silahkan di follow, insya Allah tidak saya follow back. Bagi yang memfollow saya, insya Allah saya doakan semoga masuk surga. Yang tidak memfollow saya doakan linu-linu. Oke, untuk email saya ini. Untuk istri, insya Allah 1 rencananya. Ini baru rencana ya. Kemudian anak, insya Allah rencananya 5. Tidak usah banyak-banyak. Kemudian hero favorit, ini bagi yang suka main Mobile Legends, nanti bisa langsung invite saya. Ini hero favorit saya, Link dan Freya. Ada yang suka Mobile Legends? Iya, ini Link dan Freya. Nanti kita main sama. Ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan nama saya? Oke, tidak ada. Selanjutnya dari sekalian, kita membahas tentang agak rambut. Bentar ya. Nah, kenapa saya suka Link? Link itu kan orangnya lincah. Ini juga lincah.
Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Iya. Oke, ada sekalian. Ya, membahas tentang karakter. Jadi adik-adik sekalian yang ada di sini itu sebenarnya sudah memiliki karakter masing-masing. Sejak dari lahir memiliki sifatnya masing-masing. Karena yang namanya karakter itu adalah watak, sifat, kepribadian, perilaku adik-adik sekalian. Cara berpikir adik-adik, cara berperilaku adik-adik, lebih tepatnya ciri khasnya adik-adik sekalian. Nah, itu namanya karakter. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu sudah disampaikan bahwa yang namanya pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk otak peserta didik serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sejak tahun 2003 ini adik-adik sekalian, Indonesia ini sangat gelisah sekali. Gelisah dengan apa? Dengan karakter peserta didik yang semakin lama ternyata semakin menurun. Kenapa seperti itu? Bisa kita lihat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Para pelajar sukanya pacaran. Para pelajar sukanya bermain. Para pelajar yang justru tidak pernah membantu orang tua, tidak pernah menghormati guru dan lain sebagainya. Ini masalah yang sangat penting sekali. Karena apa? Ketika ini tidak diatasi dengan sebaik-baiknya, maka akan merusak karakter bangsa ke depan. Maka dari itu, kemudian Indonesia menerapkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini agar nantinya apa? Tujuan pendidikan nasional itu biar nantinya peserta didik bisa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang saya tanya sama adik-adik sekalian, ini bisa menunjukkan gimana toh karakter adik-adik sekalian. Ketika adik-adik memilih, pilih olahraga atau pilih makan. Yang pilih olahraga tunjuk jari. Yang pilih makan tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 pilih makan. Sama. Kemudian pilih mana? Pilih membantu orang tua untuk nyuci mobil atau nyuci piring dan lain sebagainya. Apa pilih nonton TV? Yang pilih nonton TV tunjuk jari. 1. Yang pilih bantu orang tua tunjuk jari. Yang tunjuk jari itu ngapusi. Oke. Oh, pilih bantu orang tua, bagus. Kemudian yang ketiga, pilih mana? Pilih belajar apa pilih main game? Ini yang menentukan karakter adik-adik sekalian. Ternyata sebagian besar anak-anak yang pada saat ini itu lebih cenderung pengen atau lebih cenderung pilih main game daripada belajar, ya atau tidak? Siapa yang pilih game tunjuk jari? Nah, kelihatan. Pilih game daripada belajar, soalnya belajar itu serasa capek. Tapi kalau game 5 jam, 6 jam, tetap semangat kayak saya. Apalagi Mobile Legends, baru Epic 3, atau baru Master, Grandmaster, aduh. Mobile Legends. Nah, ini pilih ibadah apa pilih pacaran? Pilih sholat apa pilih pacaran? Lebih enak mana? Lebih nyaman mana? Bersanding dengan Allah atau bersanding dengan kekasihnya? Jujur aja. Jujur. Kalau saya lebih nyaman, lebih indah ketika berdua-duaan dengan Allah maksudnya. Nah, tapi
Ya seperti inilah, ternyata bagian besar anak muda lebih banyak yang memilih berpacaran dengan pacarnya, bertemu dengan pacarnya daripada berteman dengan Tuhannya. Bahkan seringkali malah mereka yang pacaran ini malah tidak, yang tadinya sholat jadi tidak sholat karena lupa dengan pacar. Banyak yang seperti itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata karakter peserta didik makin kesini, dan seterusnya ternyata makin kurang baik atau makin luntur moralnya. Nah, sekarang yang terakhir, pilih yang mana? Nah, pilih yang mana kira-kira? Guru kalian. Ini pilih artis Korea. Ini agak mirip sih sebenarnya, sudah agak mirip. Pilih artis Korea atau pilih guru kalian? Yang pilih artis Korea tunjuk jari. Plastik. Guru. Yang pilih guru kalian, ini guru agama kalian. Tunjuk jari. Ngapusi itu kalau pilih guru. Gantengnya ganteng saya memang. Mirip ya? Mirip. Ganteng. Tapi ternyata kebanyakan mereka lebih memilih orang-orang yang sebenarnya tidak manfaat. Dia hanya memilih rupanya saja, sedangkan ada orang yang lebih bermanfaat. Meskipun rupanya kurang ganteng. Tapi kalau yang ini insya Allah mantap. Iya, seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, ternyata karakter anak-anak pada zaman saat ini itu sudah dipengaruhi oleh dunia barat. Mereka lebih cenderung memilih cara-cara yang paling bagus, cara-cara yang paling instan, padahal itu semua bisa jadi merusak karakter kita sendiri. Oke, adik-adik sekalian, apa yang mempengaruhi karakter itu sebenarnya apa toh? Ini dia. Nah, sebenarnya kita semua sejak lahir Tuhan meniupkan ruh. Hai Eka Yulisa, sekarang datang untuk lahir di muka bumi, saya tiupkan ruh, kamu masuk dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Yes, itu sudah ditentukan karakternya, sudah ditentukan bentuk wujudnya, sudah ditentukan jenis kelaminnya dan lain sebagainya. Itulah karakter, sudah bawaan dari sejak lahir itu sudah ada. Kemudian setelah dia itu lahir jedit. Nah, dari sinilah pengaruh lingkungan yang ada di sini itu muncul. Yang tadinya adik-adik semua itu sebenarnya adalah orang-orang yang baik, tapi gara-gara lingkungan, ketika lingkungannya baik, insya Allah ini jadi baik. Tapi ketika lingkungannya ada beberapa hal yang kurang baik, maka karakter-karakter itu akan muncul dan akan tertanam pada diri adik sekalian. Menjadi orang yang kurang baik. Maka dari itu, lingkungan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita pilih. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang kurang baik. Maka dari itu, SMA Negeri 1 Pokap ini membentuk visi, mewujudkan peserta didik yang cerdas, berbudi pekerti luhur, memiliki kemandirian, dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Tujuan adik-adik sekolah di SMA Negeri 1 Pokap biar adik-adik memiliki kemandirian, karakter yang mandiri, karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nanti ketika masuk di SMA 1 UKAP, ini yang akan kita inginkan. Kegiatan-kegiatannya bisa kita bahas. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara membentuk karakter yang baik? Saya yakin adik-adik semua yang ada di sini pengen memiliki watak yang baik, pengen memiliki watak atau pengen memiliki perilaku yang baik. Tapi gimana caranya? Karena ini tidak mudah. Sebenarnya caranya sangat mudah sekali. Cukup dengan 4 olahan. Adik-adik bisa memiliki karakter yang baik ketika memiliki 1. Olah pikir. Pikirkan hal-hal yang baik. Jangan pernah suudzon saja. Misalnya, alah kemarin PLS kok mundur sampai jam 8:30. Gimana toh ini panitianya? Nah itu sudah suudzon. Suudzon aja. Oh mungkin di sini baru ada kendala dan sebagainya. Ada juga mungkin ada semua minjemin pulpen nggak pernah dikembalikan. Jangan terus suudzon, dasaran gue pulpen dan
seterusnya. Tapi husnudzon aja, berpikir yang baik. Oh mungkin memang dia baru membutuhkan korban itu. Kemudian yang kedua ada olahraga. Olahraga ini penting. Kalau seandainya kita tidak sehat, kelentrak, loyo dan lain sebagainya, maka semuanya akan berpengaruh. Tapi ketika raga kita itu sehat, raga kita itu bersih, akan berpengaruh juga pada berpikirnya. Itu. Kemudian olah hati. Nah, hati jangan hanya memikirkan pacar doang, tapi pikirlah hal-hal yang bersifat baik. Jujur, hatinya diisi dengan keimanan, berempati, pantang menyerah, berkorban. Isilah dengan hal-hal yang itu nanti akan menjadi karakter yang baik. Kemudian olah rasa. Olah rasa ini adalah rasa peduli terhadap orang lain seperti royong, saling menghargai, mengutamakan kepentingan umum dan lain sebagainya. Nah, ketika adik-adik itu bisa mengolah 4 ini, olah pikir, pikirkan dengan yang baik-baik, raga kita juga sehat, hati kita juga baik, rasa kita juga baik, maka akan membentuk perilaku yang baik. Nah, ketika nanti kok dilalahnya ada adik-adik semua yang berperilaku tidak baik, maka ada error di sini. Mungkin pikirannya yang tidak baik, mungkin raganya yang sedang tidak sehat. Contohnya ya, kalau seandainya kita itu lagi sakit gigi, apa-apa jadi serba salah, semuanya jadi tidak baik semua. Nah, itu ketika pikiran kita tidak baik, bunek dan lain sebagainya akan berpengaruh terhadap perilaku. Ketika hati kita tidak nyaman, tidak tentram, maka akan berpengaruh pada perilaku. Jadi 4 ini harus kita tanamkan dengan baik-baik. Nah, apa yang terjadi ketika seorang tidak memiliki karakter yang baik? Ketika seorang tidak memiliki karakter yang baik, yang terjadi adalah orang itu cenderung lebih manja. Kemudian yang kedua, bergantung kepada orang lain, tidak bisa mandiri. Kemudian yang jelas ketika dia itu berkarakter tidak baik, banyak orang yang tidak suka, memunculkan tindakan-tindakan yang cenderung negatif, berperilaku yang buruk. Sebenarnya ada sekalian, ketika kita itu memiliki karakter yang baik, karakter itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Bukan berdampak pada orang lain, tapi lebih berdampak pada diri kita sendiri. Ya, dampak terhadap orang lain itu ada, tapi yang paling berpengaruh adalah diri kita sendiri. Bisa kita lihat video ini. Nah, kira-kira ini karakter yang baik apa karakter yang buruk? Sekali lagi. Nah, ini ada seorang perampok ingin merampok tasnya orang yang jalan kaki di sini. Nah, diambil, tapi dia lupa ternyata ada hal yang lebih berharga daripada itu, yaitu motornya. Nah, motornya diambil. Jadi orang-orang ketika dia itu sudah berniat jahat atau melakukan perbuatan jahat atau karakter yang tidak baik, justru nanti yang terkena adalah orang yang tidak berkarakter itu. Yang rugi adalah orang yang tidak berkarakter itu. Hal yang lebih berharga itu akan hilang. Tapi sebaliknya ketika kita itu memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang baik, memiliki watak yang baik, maka sebenarnya dia sudah bersikap baik terhadap diri kita sendiri. Yang membalas siapa? Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Nah, apalagi nanti adik-adik sekalian ketika nanti sudah masuk ke sekolah, adik-adik sekalian membawa watak, membawa karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada teman kalian yang pendiam, atau ada teman kalian yang banyak ngomong,
atau ada teman kalian yang suka ceria, ada yang agak sedih dan lain sebagainya, itulah karakter. Nah, bagaimana sikap kita nanti ketika kita sudah berkumpul, maka kita harus menghargai itu. Jangan sampai ada perpecahan ketika nanti sudah masuk di sekolah. Ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berkarakter, jadilah pribadi yang baik dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdul Hanaf, SPDI, yang sudah menyampaikan materinya tentang penumbuhan karakter peserta didik. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah tahu kan bagaimana karakter yang seharusnya tumbuh dalam diri kalian. Nah, mudah-mudahan ke depan kalian bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mempunyai karakter yang baik, dan kita di sini nanti di SMA Negeri 1 Kokap kita akan bersama-sama untuk membentuk, menumbuhkan karakter yang lebih baik lagi. Baiklah, itu tadi penyampaian materi yang pertama. Kita masih punya 2 materi lagi, yaitu materi tentang wawasan kebangsaan dan budaya sekolah. Nah, setelah ini nanti akan ada pemaparan materi dari Bapak Dr. Andes R. Sudarsana tentang wawasan kebangsaan. Ya, kalau di jadwal memang tertulis pukul 9 ya, tapi tidak apa-apa, kita bisa mulai lebih awal. Anak-anak sudah siap ya? Silahkan, kita akan mendengarkan, menyimak pemaparan dari Bapak R. Sudarsana tentang wawasan kebangsaan. Nah, ini. Bukan. Iya, saya pasti jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, gimana hari ini? Sehat? Ya. Ya. Masuk enggak suaranya? Nah, ini ada, ya. Ini ada Mas Maulana. Gimana kabar Mas Maulana? Masuk. Mbak Naswa, siap? Ini Mbak Eka Yulisa ya? Ya, Mbak Eka Yulisa dari Argo Tirto ya? Halo Mbak Eka, bisa di monitor? Apa? Bisa, suaranya bisa diterima di monitor? Bisa? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya. Yang lain gimana kabarnya? Anak-anak hari ini
kita akan bicara tentang wawasan kebangsaan. Saya rasa anak-anak sudah kenal dengan Bapak ya. Kita sering WA-an ya. Sering WA-an, sering cecetan ya. Mudah-mudahan enggak usah perkenalan sudah kenal ya. Sudah kenal ya. Ya. Ini kita nanti akan bicara tentang wawasan kebangsaan. Nanti bagaimana kita nanti akan bisa ini ya. Nah, di wawasan kebangsaan ini nanti kita akan bicara tentang makna wawasan kebangsaan. Yang kedua, perjuangan mewujudkan bangsa Indonesia. Yang ketiga, tentang kekayaan Indonesia sebagai suatu bangsa. Untuk saat ini mungkin kondisi bangsa kita sedang agak berduka karena wabah Corona yang ternyata semakin hari malah semakin meningkat. Alhamdulillah di Kulon Progo ada tapi tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan tidak meningkat lagi. Ya. Ini nanti kita akan bicara wawasan kebangsaan. Kita lanjutkan dulu. Nanti ini ada video. Nanti sambil jalan kita jelaskan. Ya. Iya. Yang berkata Ya. Ya, ini untuk wawasan itu tentang cara pandang. Jadi kalau kita dengar wawasan, kita punya wawasan, punya cara pandang tentang diri dan lingkungan. Tentang diri itu ya tentang diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memandang kita, bagaimana kita menilai kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita tuh menilai diri sendiri kadang-kadang berlebih ya, ya. Seperti yang pemateri yang pertama tadi Pak Anak kan menilai dirinya juga berlebih. Kadang kita menilai diri kita berlebih. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak mau melihat kekurangan yang ada pada kita, tapi kita melihat kelebihan yang ada pada kita. Kemudian tentang lingkungan ya tentu ya lingkungan itu tentang di mana kita berada lingkungan kita. Nah, dan kalau bangsa itu istilahnya ya himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal dalam suatu wilayah merupakan suatu kesatuan geopolitik. Kenapa dikatakan geopolitik? Karena memang ini bangsa itu tercipta karena suatu proses politik. Nanti ada pemerintah, ada peraturan, ada undang-undang, itu namanya proses politiknya. Kita lanjutkan. Pengertian wawasan kebangsaan secara global artinya ini. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara memandang diri dan lingkungan orang, suku, agama, ras, kebudayaan, kelompok, golongan dan lain dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan atau sebagai sebuah keluarga besar yang disebut Indonesia. Ya. Untuk landasan wawasan kebangsaan di Indonesia ini, kita mengenal adanya 4 pilar. 4 pilar. Ya. 4 pilar.
Oh ya, ini Mas Idam gimana? Tidak bisa Idam, Mbak Eka, yang lain? Terganggu ya? Yang pertama Pancasila, yaitu 4 pilar yang kita pakai. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1045. Yang keempat, yang ketiga ya, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati sekarang yang agak terkenal istilahnya. Untuk ini sekarang anak-anak sudah tahu semua karena dari SD sudah diajarkan, yaitu tentang Pancasila, 5 sila, UUD 45, hasil amandemen terakhir, amandemen keempat. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga. Yang keempat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita lanjut. Ini tadi yang kita bahas hari ini. Ya, kalau dulu perjuangan fisik, para pendahulu kita berjuang untuk merebut kemerdekaan, untuk melawan penjajah. Tetapi sayang, keadaan yang sekarang ada di Indonesia, walaupun tidak semuanya, itu beda dengan perjuangan fisik yang dilakukan oleh para pejuang kita. Salah satunya masalah korupsi. Korupsi itu semakin merajalela. Ya. Korupsi, kemudian ada pembakaran hutan, ada yang itu. Kemudian ada penebangan hutan yang semaunya. Ya. Paham ya? Penebangan hutan ini ya. Yang keempat ini yang agak rancu. Sekarang itu orang tidak punya malah memberi makan orang-orang yang kaya. Orang tidak punya malah menyuapi orang-orang yang sudah kaya. Itu keadaan di Indonesia sekarang. Tapi mudah-mudahan nanti segera akan pulih, akan berakhir keadaan seperti ini. Ya. Kita lanjut. Yang kedua tadi perjuangan fisik sudah, kita ke Sumpah Pemuda. Ya. Ya. Waktu kelahiran Gerakan Pemuda, waktu itu namanya Yong itu pemuda, ada Yong Batak, Yong Manado, Yong Jawa, Yong Ambon, Yong Papua. Mereka berikan One Indonesia, satu Indonesia. Orang satu toh ini orang Manado. Ya, intinya semua itu orang Indonesia. Yang orang Jawa siji itu. Ya. Jadi mereka sudah sepakat untuk Indonesia ini ya. Ini ya. Ini, nah, tetapi sekarang yang terjadi seperti ini, yang pemuda kita. Nah, ini yang terjadi di kita sekarang. Mudah-mudahan anak-anak tidak seperti ini ya. Yang terjadi sekarang di kita. Ya. Mudah-mudahan tidak seperti ini ya. Kita mundur lagi, coba kita lihat lagi. Nah, ini yang terjadi di kita. Ini yang pelajar, ini banyak yang nyontek. Ya.
Mudah-mudahan ini tidak dengan kalian. Ya. Kalaupun ada paling hanya 1, 2, 3 dan seterusnya yang suka nyontek ya. Ini yang suka nyontek, kalau ada tugas online minta jawaban melalui WA temennya, kemudian dikirim ke guru, mudah-mudahan untuk anak-anak besok tidak ya. Ini tawuran, anak SMP sudah tawuran ini. Ya. Mudah-mudahan ini bukan SMP 2 kokap, bukan SMP 1 kokap ya. Kalau SMP 1 kokap, 2 kokap, SMP pengasuh baik-baik ya. SMP adik-adik baik-baik. Ini tawuran ini di Jakarta, ini tawuran ini ya. Tawuran ini banyak tidak. Ini narkoba. Adik-adik jangan sampai terjerumus ke narkoba. Karena untuk narkoba ini ternyata memang cukup membahayakan. Waktu muda enak, waktu muda senang-senang, tapi nanti ketika tua susah. Banyak yang tidak mati tua. Ya, karena narkoba, karena minum keras dan sebagainya. Ya. Jangan, yang laki-laki jangan merokok dulu. Ya. Jangan merokok dulu. Boleh merokok kalau besok sudah bisa cari duit. Ya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada komentar? Ada 3 yang kelihatan. Ada pertanyaan? Ya. Orangnya ini juga. Ya. Oh, Mas Idam sudah bisa ya. Kemarin belum ikut ya. Halo Mas Idam. Halo Idam. Motornya sudah laku belum? Ya. Mbak Yuliana sudah bisa ya. Halo Mbak Yuliarti. Ya, Mbak Rina Selviana. Yuk. Mbak Alif ya. Oke. Ya, sudah bisa ya. Ya. Sip, yuk kita lanjut ya. Ya. Kita lanjut ya. Yuk Mas Fajar sudah bisa masuk. Yuk. Jadi Pak. Mbak Diah gimana? Sudah ya? Loh, Mbak Cahayati Aldiana rame-rame nih ya di rumah ya? Ya. Mbak Suci? Ya, Pak. Ini tentang Pancasila ya. Pancasila yang kita kenal ini sudah ada dipaham mulai dari sidang BPKI pertama, BPKI kedua sampai ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi kalau 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila, itu dilihat dari istilah. Ya, istilah kalau yang tanggal 18 Agustus itu secara hukum, secara de jure ditetapkan bersamaan dengan UUD 45. Lagi untuk 1 Juni itu nanti hari lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila itu dari Bung Karno karena waktu itu diusulkan hari lahirnya Pancasila, nama Pancasila tanggal 18 Agustus itu tentang secara hukum Pancasila diakui. Kita lanjut. Ini ya. Mas Fasiko gimana? Ayo sambil absen ya. Mbak Meli dari Durensari ya, Meli Duana ya. Mas Ari Yulianto. Halo, Mbak Jamratu. Halo. Evita. Nasra Salsabila ya, ini dari perumahan ya. Yuk kita terus ya.
Ya, sekali lagi diingat nanti tentang Pancasila 1 Juni dan Pancasila tanggal 18 Agustus. Nanti di akhir itu untuk evaluasi ya. Nanti ada evaluasi, nanti bisa saya sampaikan melalui grup kelas. Kemudian adik-adik nanti jawabannya dijapri ke saya. Ya, ya bisa ya, yang 1 Juni sampai sama 18 Agustus. Nanti itu ada evaluasi di situ. Evaluasi tapi sudah dikasih tahu dulu ya. Mas Nugroho gimana? Ya. Mbak Adisya, Mbak Eka muncul lagi di sini ya. Ya. Di luar Pak, Mbak? Tidak di dalam rumah Mbak Eka Yulisa ya. Putri Rahmawati, Jomboan ya, Karangsari ya, Tawangsari ya Mbak Putri ya. Ya. Ini Mbak siapa ini pakai Arab? Bisa enggak? Ya. Halo, Mbak Inka ya. Kita lanjut ya. Ini Mas Rangga ya, Mas Ahmad, Petra, ya, Mbak Yenis, halo Mbak Yenis, ya. Mas Ahmad dari Purworejo, ya. Kita lanjutkan proklamasi ya, ya. Ini Bung Karno waktu menyampaikan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, ya. Masih ingat di Jalan Pegangsaan Timur ini, ya. Ya, ini masih tentang UUD 45, UUD 45 yang ditetapkan juga tanggal 18 Agustus, masih ingat tanggal 18 Agustus itu penetapan UUD 45. Ini ada UUD 45 ini yang dulu sebelum perubahan itu ada pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Setelah perubahan hanya terdiri pembukaan dan pasal-pasal. Ya. Ingat lagi, ciri pokok UUD 45 setelah perubahan dan sebelumnya. Satu, yang sebelum perubahan itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah perubahan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Mas Jonathan ya, foto ya. Ini. Ini kita sampai kekayaan bangsa desa, suku, agama, ras dan budaya ya. Ya. Kita beribu suku, agama ada yang sampai saat ini ada agama yang diakui resmi pemerintah, dan kita juga kenal ada yang namanya penganut kepercayaan, itu juga masuk dalam agama. Kemudian budaya dan ras. Perbedaan suku dan ras nanti perlu kalau suku itu suatu kelompok yang mendiami suatu daerah tertentu, itu namanya suku. Kalau ras itu lebih ke
ciri-ciri tertentu itu keras. Ya. Ras Irian kan jelas beda dengan ras dari Jawa. Dilanjut. Ini suku-suku di Indonesia. Ini suku Jawa, di sini ada, ini Irian. Nah, ini penyebaran suku-suku di Indonesia, misalnya ini suku Batak di daerah Sumatera Utara dan sebagainya. Ini ya. 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 Bentar, ini baru ya. Ini suku-sukunya. Kita lanjut. Nah, ini yang sekarang terjadi, ini ada perang antar suku, antar kelompok, antar kampung, itu di Indonesia sekarang masih banyak terjadi. Alhamdulillah di daerah kita aman. Ya. Ya. Di daerah kita aman, di daerah kita tidak terjadi seperti itu. Ini ada pembakaran SLTP Dharma Bakti, ini dibakar oleh masyarakat dan sebagainya. Ya. Ini demo-demo dan sebagainya, mudah-mudahan ini tidak. Ini karena wawasan kebangsaan mereka kurang. Kita harus bersatu seperti ini, antar agama, antar suku. Masih ingat ini? Ini sekarang itu di media banyak tersebar yang bahasanya itu menjelek-jelekan orang. Ada yang presiden dijelek-jelekan, ada yang mengkafirkan orang dan sebagainya, itu di Indonesia sekarang dengan mudahnya melalui media sosial. Ini teroris, ya, hati-hati, teroris di Indonesia semakin lama malah semakin melembaga sekarang ini. Ini ada teroris-teroris. Ya, kita jangan melihat teroris dari cara berpakaian ya. Nanti tidak semua orang yang berpakaian seperti ini teroris, itu harus hati-hati. Jangan kita lihat dari cara berpakaian kemudian kita menjudgment atau menilai mereka teroris, jangan. Jadi kebetulan aja pakaiannya seperti ini, jadi jangan dilihat. Kalau orang yang berpakaian seperti ini dinilai sebagai teroris. Memang ini, jadi kita tidak boleh menilai secara dari pakaian dan sebagainya. Nah, ini konflik di Papua sekarang juga masih ada karena sebagian masyarakat pengen memisahkan diri dan sebagainya. Nah, ini karena wawasan kebangsaan di kita memang belum begitu baik, jadi akhirnya seperti ini. Itu anak-anak masalah wawasan kebangsaan, nanti kita lanjut di pembelajaran di yang online maupun nanti pelajaran di kelas. Kebetulan Bapak adalah pengampu mata pelajaran PPKN, jadi nanti masalah-masalah seperti ini bisa kita bahas di kelas dalam pelajaran ya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap kita nanti tunggu pengumuman karena nanti sehabis
MPLS ini nanti ada pengumuman kapan anak-anak masuk, yang jelas untuk datang ke sekolah untuk mengambil buku-buku perpus dan sebagainya ya. Ya Mbak Inka, Mas Nugroho, di mana Putri Rahmawati ya. 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 Yuk salam. Masih bisa ya. Cukup ya. 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 Sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak El Sudarsana yang telah menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya? Oke, ini masih terlihat wajah-wajahnya masih ceria ini. Alkisya, Putri Rahmawati, Suci Indah, Mbak Alif. Halo Mbak Alif. Halo, hai. Kemudian ada siapa ini, Mas Ari Yulianto. Ya, masih semangat ya. Oke, sebelumnya ini ada pengumuman penting untuk kalian. Ya, ada pengumuman. Tadi baru saja kami dapat informasi bahwa besok pagi itu ada pemadaman listrik di area Kokap ya. Jadi untuk kegiatan MPLS besok pagi, materi untuk besok pagi akan kita padatkan hari ini. Jadi setelah ini masih ada 3 materi lagi. Semangat ya anak-anak. Jadi kita akan selesaikan materinya sekalian hari ini. Biar untuk besok tinggal mungkin ada sedikit penugasan saja, tapi sudah tidak melalui Zoom. Itu ya. Jadi ingat-ingat nanti kalian masih harus bergabung di sini sampai ya sekitar jam 10 atau 10.30 lah. Ya, masih semangat ya. Ini Mbak Cahayanti Aldiana ini. Mbak Cahayanti bertiga ya dengan temannya, dengan saudara kembarnya juga ya. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu materi tentang budaya sekolah. Nah, budaya sekolah itu tentang apa ya? Ya, nanti kita akan simak bersama-sama pemaparan dari Bapak Slamet Kuswantoro SPD. Yang mana Bapak Slamet Kuswantoro itu nanti beliau akan memperkenalkan diri. Silahkan untuk Pak Slamet Kus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, ya. Coba responnya diangkat tangannya. Diangkat tangannya yang respon. 1, 2, 3. Respon. Oke, ya semua. Terima kasih ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas dari tim MPLS untuk menyampaikan materi tentang budaya sekolah. Bentar, ya, filenya dulu. Oke.
Sebelumnya sudah ada yang kenal saya belum? Belum ya? Oke, perkenalan dulu dengan saya. Ya. Nama saya di sana tertulis Slamet Kuswantoro. Mengajar di SMA Negeri 1 Kokap. Kemudian dulu mengajar TIK. TIK senang tuh TIK? Ya, TIK pelajaran sangat menarik. Kemudian di kurikulum 13, TIK menjadi bimbingan layanan TI. Kemudian tidak menjadi mata pelajaran, hanya mendampingi pelajaran di kelas. Nanti di kelas 10 nanti ada 2 jam khusus yang diberikan untuk siswa kelas 10 SMA. Itu ada pelajaran atau ada jam TI. Nanti akan masuk di lab TIK di atas. Kemudian sebelum ke sana, pengalaman mengajar saya dulu aslinya adalah jurusan elektro listrik. Saya mengajar STM SMK 2 Pengasih selama 5 tahun, kemudian pindah ke SMA Negeri 1 Kokap, mengajar komputer sampai sekarang, dan bimbingan layanan sekarang. Riwayat pendidikan saya ada yang sekitar SD Sugan, kenal SD Sugan? SD Sugan, dan SMP-nya juga di sampingnya, sekarang namanya SMP Negeri 3 Wates. Kemudian lanjutkan ke SLTA-nya di STM Listrik, kemudian S1-nya UNJ, kebetulan bisa menempuh S2 di UST, nomor HP-nya ini, BB-nya ada, Facebook-nya ada, WA-nya ada. WA sudah masuk di grup kelas, nanti bisa ditindaklanjuti. Kemudian materi yang saya bawakan saya tidak lama karena nanti materi hari ini akan dimanfaatkan untuk besok pagi ke pemadaman listrik supaya bisa hemat listrik dan hemat data. Boleh ini dulu enggak? Ya. Saya tadi menyampaikan budaya sekolah. Kebetulan saya ada basic budayanya. Ini ada kelir. Kelir itu gelaran bumi kalau dalam istilah seni wayangnya. Kebetulan anak saya baru 1, istri 1, nama ada di atas, tidak saya sebutkan. Kesehariannya kesibukan gelaran wayang. Oke, cukup ya. Ya. Budaya sekolah. Budaya sekolah. Apa yang sekelas Anda tahu dari budaya sekolah? Dari kata budaya dan sekolah tadi, sesuatu yang terbiasa yang ada di sekolah. Kalau di SMA Kokap ada beberapa yang sudah membudaya. Kebetulan ini di ruangan ini lama-lama atau sering-sering terdengar gamelan yang ditabuh. Itu barusan tahun ini mendapat bantuan satu perangkat gamelan velok slendro. Nanti bila mana siswa-siswanya mengendaki untuk latihan gamelan itu masih baru, belum pernah disentuh oleh siswa, baru bapak guru yang menggunakan, nanti bisa dimanfaatkan untuk menggali potensi dan budaya. Tapi di sini tidak hanya sebatas budaya gamelan, tapi budaya yang ada di sekolah. Sebagai misal budaya di sekolah, biasanya yang Anda ketahui apa? Budaya sekolah biasanya 5K, 7S, dan lain sebagainya itu kan? Ya, itu ada di sekolah. Misalnya senyum, sapa, salam, dan sebagainya. Kemudian 5K, bersiang, ketertiban, dan sebagainya itu banyak. Kalau di sekolah di sini, budayanya kalau ketemu biasanya menggunakan salam. Kalau yang tahu yang dihadapinya muslim, biasanya langsung ke Assalamualaikum. Kalau pas ragu-ragu muslim atau non-muslim, biasanya selamat pagi. Kemudian ada yang bertanya, Pak, Bu, itu perlu salaman enggak? Kalau sekarang baru pandemi COVID, disarankan tidak boleh atau dilarang salaman.
menyentuh tangan itu tidak boleh. Tapi biasanya dulu ada yang salaman, ada yang tidak. Tergantung nanti kode lawan yang mau diajak salaman. Kalau dia mengulurkan tangan berarti mengajak salaman, kalau tidak itu menganggukkan dan mengucapkan. Itu budaya sekolah di sini. Itu budaya umum. Kemudian budaya yang ada di sekolah kita adalah sekolah SMA Negeri 1 Wukap. Itu berada di perbukitan Menoreh. Itu berbasis budayanya banyak, ada gamelan tadi, ari, dan lain sebagainya. Kemudian untuk prestasi budaya sekolah itu selalu mengirim yang namanya olimpiade. Bayangkan kalau di SMA Kokap ini muridnya tidak terlalu banyak, artinya cukup mungkin sekitar 200 siswa. Kalau di sekolah yang lain lebih dari 300 atau 500 siswa. Kalau budaya untuk mengirim kontingen lomba, dibayangkan Anda di antara 150 atau 200 siswa, kemudian berada di antara 500 siswa. Kemungkinan Anda dikirim untuk menjadi peserta lomba, kemungkinan yang mana? Kemungkinan yang muridnya yang tidak terlalu banyak, seperti SMA Kokap. Bisa jadi semua siswa akan mewakili semua kegiatan olimpiade atau perlombaan. Misalnya Yanis Erunisa. Mbak Yanis ini senangnya apa Mbak Yanis? Nari, melukis, atau matematika? Misalnya juga makan. Nafsia, salsabila, dia hobinya apa? Itu pas nanti ada perlombaan pasti akan terkirim dan mudah untuk mewakili sekolahan karena tidak banyak persaingannya. Nah, itu daripada Anda bersaing di tingkat sekolahan berat, ini sudah Anda mewakili sekolah bisa bermain di lomba di tingkat kabupaten. Kalau kita kabupaten Anda punya potensi dari awal, dimungkinkan pasti akan mempunyai nominasi atau kejuaraan. Banyak teman-teman kita yang bekal dari kebiasaan di awal sebelum SMA itu sudah punya potensi, dikembangkan di sini ada peluangnya akan bisa masuk. Itu budaya sekolah prestasi. Prestasi itu kalau kita di sekolah yang lain, kita mau lomba matematika atau lomba seni atau lomba yang itu seleksinya sudah kalah dulu yakin. Misalnya siapa sini? Jonathan mau dikirim lomba voli. Ya, halo Jonathan. Jonathan angkat tangan. Oke. Ya, terima kasih. Hobinya misalnya lomba voli. Itu akan lebih mudah masuk seleksi untuk bisa lomba voli. Kemudian Nafsia Salsabila misalnya dia senang apa? Akan mudah seleksi ke sana. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk prestasi yang lain, olahraga, akademik itu sangat mudah untuk diikuti dari lulusan SMA. Sebenarnya materi yang saya siapkan itu cukup banyak, ada di Word. Nanti kalau misalnya ada yang menghendaki bisa kirim di WA. Sebentar nih kalau saya buka. Saya tayangkan sebelah saja. Sambil menunggu, ada ringkasannya di sini. Oh, dibuka nang kene toh? Tentang tujuan dari Orang kaya tidak dicapainya adalah MPLS. Sekolah. Memperkenalkan jelas. Pengelaknya benar. lingkungan, kemudian aturan, norma budaya, tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian siswa, Anda secara
langsung melalui Zoom sudah ketemu dengan teman-temannya. Kemudian mengenalkan kegiatan, nanti setelah ini ada pramuka, ada yang lain yang disampaikan oleh pemateri yang lain. Dipotong. Kemudian menanamkan sikap mental tadi dari Pak Anaf sudah disampaikan juga, wawasan kebangsaan dari Pak Sono, dan lebih kenal dengan Bapak Ibu guru. Orang siji dan merah. Mbak, mikrofonnya dimatikan, Mbak. Aku. Kenapa? Hah? Lumayan. Bisa ketok. Ini uraian materinya yang kalau dinaskahkan ini yang saya sebutkan tadi. Nanti bisa saya kirimkan ke WA saja. Mungkin bagi ada yang mau bertanya, ada kesempatan 1-2 pertanyaan kaitannya dengan budaya sekolah ataupun juga minat bakat bisa kami ini ya. Nih. Enggak, mau lihat siswa yang aktif. Ini. Ada yang mau bertanya? Yang punya bakat nanti kalau mau menyampaikan pertanyaan bisa sekarang. Dari 35 yang nampak di monitor. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya kira itu dari saya. Nanti lebih lanjut bisa ketemu di dunia maya di WA Group atau Google Form, karena ini pemateri yang dulunya sudah siap. Saya kira dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di masa new normal dan normal yang sebenarnya, sehingga kita dapat bertatap muka seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Slamet Kuswantoro MPD yang sudah menyampaikan materinya tentang budaya sekolah. Bagaimana anak-anak? Tadi ada yang bertanya ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin tanyanya bisa dilanjutkan nanti lewat WA atau ketika kita ketemu langsung. Ya, tidak apa-apa. Masih semangat ya, masih ada 2 materi lagi. Nah, tidak akan lama kok. Oke, materi berikutnya ini adalah materi yang seharusnya disampaikan besok pagi. Cuma karena besok pagi itu ada rencana pemadaman listrik dari PLN, jadi akan kita padatkan hari ini. Hari ini nanti materi yang akan disampaikan adalah kesehatan di masa pandemi. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Rini Rusilawati SPD. Pada Ibu Rini kami persilahkan. Tunggu sebentar ya, persiapkan dulu. Bisa ono juga. Bisa ono sijine materi ini. Besok mati pun.
lagi ya. Jelas lah soalnya. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Mungkin untuk saya buka aja ya maskernya ya, biar lebih jelas. Nah, maaf. Ya udah, ya. Oke, terima kasih Bu. Anak-anak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Kuning ya, untuk pemateri berikutnya adalah saya yang akan menyampaikan materi kesehatan di masa pandemi. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan ya, nama saya Rini Rusilawati. Kemudian nanti di sekolah kita, ya, saya akan mengampu atau mengajar mata pelajaran biologi kelas 10, ya, kelas 10 nanti di kelas 10 MIPA, peminatan kemudian di kelas 10 PS, itu ada biologi lintas minat, nanti saya juga yang mengampu, kemudian di kelas 11-12 biologi juga belajar dengan saya. Kecuali itu nanti saya juga mengampu pelajaran PKWU untuk kelas 11 dan kelas 12. Yang untuk kelas 10 nanti PKWU atau prakarya dan wirausahaan akan disampaikan oleh Ibu Teska. Yang lain juga ya, di SMA Negeri 1 Kokak, saya juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, untuk itu kaitannya dengan materi kesehatan di masa pandemi ini, maka di sini saya sebagai penanggung jawab UKS diberi kesempatan untuk menyampaikan ya, sesuatu ya yang kaitannya dengan kesehatan untuk menghadapi pandemi corona yang sekarang baru melanda dunia. Mungkin Anda kalau soal corona atau COVID ya bagi kalian adalah bukan hal yang asing ya, karena ini sudah berlangsung hampir 6 bulan ya, sejak Januari ya pertama kali merebak di Wuhan, Cina ya. Kemudian perlahan-lahan dia menyebar sampai sekarang hampir semua negara di seluruh dunia sudah terkena imbas dari COVID-19 atau virus corona. Ya. Sehingga wabah penyakit tersebut sekarang sudah disebut sebagai pandemi. Ya. Jadi pandemi itu adalah wabah yang sudah mengglobal, sudah sampai di seluruh dunia. Kalau baru bersifat lokal misalnya hanya satu negara itu disebut sebagai epidemiologi. Nah, pandemi corona saat ini ya, meskipun virus ya, Anda sudah kenal virus mungkin ya sedikit di SMP, virus itu sebenarnya apa ya? Virus termasuk virus corona atau COVID-19 ya, itu adalah sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan ya. Apakah dia makhluk hidup ataukah benda mati? Bahkan ada yang berpendapat bahwa dia adalah makhluk peralihan antara benda mati dengan makhluk hidup. Karena dia punya dua sifat, yaitu sifat sebagai benda mati, dan dia juga punya sifat sebagai makhluk hidup karena dia bisa bereplikasi atau berkembang biak. Hampir 99% ya virus yang ada di dunia ini adalah merugikan. Sangat beda dengan bakteri. Kalau bakteri itu
ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Ya. Jadi manfaatnya banyak untuk bakteri-bakteri tertentu untuk digunakan untuk membuat minuman, ya, untuk membuat makanan, ya, dengan cara fermentasi. Tapi kalau virus itu hampir tidak ada yang dipakai untuk membuat minuman, makanan dan seterusnya. Nah, termasuk virus corona ini, ya, virus corona. Jadi sebenarnya virus corona, ya, virus corona itu sejak dulu sudah ada, ya, sudah ada. Jadi kalau Anda pernah mendengar penyakit SARS, ya, penyakit SARS, kemudian juga penyakit ada flu burung, itu ada satu kelompok dengan corona. Jadi virus corona ini semula adalah menyerang hewan, tapi kemudian dia mengalami perubahan sifat, dia tidak hanya menyerang hewan, tetapi juga menyerang manusia. Nah, sekarang WHO sudah menyampaikan juga hati-hati dengan virus yang lain. Karena ternyata ada beberapa virus yang sekarang sudah mengarah, dia tidak hanya menyerang hewan, tapi juga sudah mengarah ke manusia, juga ada beberapa virus yang sudah diteliti. Nah, bagaimana untuk menghadapi ini semua? Ya. Menghadapi virus corona, kalau dihadapi dengan panik juga sangat merugikan, ya. Tapi terlalu tenang juga kita nanti juga terlena. Karena apa? Karena virus ini virus yang sangat ganas, ya. Sangat beda dengan virus influenza. Sama-sama dia menyerang saluran pernapasan manusia, ya. Influenza yang sering kita idap, ya. Tetapi dia, ya, kalau virus yang menyebabkan influenza itu keganasannya tidak seganas corona. Dia menyerang saluran pernapasan manusia, tetapi tidak sampai menimbulkan pneumonia atau radang paru-paru. Tapi kalau yang virus corona atau COVID-19 ini, dia berujung ke peradangan paru-paru yang sangat bahaya. Karena kalau paru-paru sudah mengalami peradangan, maka dia daya ikatnya terhadap oksigen itu sangat rendah. Nah, itu yang menyebabkan kematian. Nah, itu sifat dari virus ini. Lalu bagaimana untuk mencegah, ya, atau mengurangi risiko penularan virus corona atau COVID-19? Yang pertama mungkin Anda sudah tahu, jaga kebersihan, ya. Cuci tangan dengan sabun. Ya. Kenapa sabun nanti ini bisa digunakan untuk mencegah penyebaran virus? Karena virus itu nanti sel-selnya akan mati jika terkena sabun. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga usahakan jangan terlalu sering menyentuh area muka, ya, terutama di bagian mulut, kemudian hidung, kemudian juga mata. Karena selaput mukosa yang ada di tiga organ tersebut, kalau sampai tempelan atau kena virus corona, maka virus ini langsung dia masuk ke peredaran darah. Ya, jadi kalau Anda sering-sering misalnya megang hidung atau apa, sekarang diusahakan kurangi kebiasaan tersebut, ya, untuk mengurangi risiko terkena penularan virus corona. Kemudian juga yang berikutnya, ya, kalau misalnya Anda bepergian, ya, jauh dari sumber air, itu usahakan tetap membawa hand sanitizer, ya. Daya hand sanitizer dengan sabun sebenarnya bagus sabun. Tapi kalau misalnya dalam keadaan tertentu kita jauh dari sumber air, tidak ada sabun, nah hand sanitizer ini bisa sebagai alternatif untuk menjaga kebersihan tangan. Kemudian yang berikutnya juga, ya, yang berikutnya jaga imunitas atau kekebalan tubuh. Ya, caranya bagaimana? Makan makanan yang bergizi seimbang. Ya, gizi seimbang itu ada dalam menu makanan Anda, ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Nah, pada situasi seperti ini yang harus diperbanyak apanya menghadapi penyakit yang seperti ini? Perbanyak protein, ya, perbanyak protein, jangan perbanyak karbohidrat. Anda memperbanyak karbohidrat, Anda semakin gemuk malahan, karena di masa pandemi seperti ini aktivitas Anda agak berkurang. Ya, protein ditambah, kemudian juga vitamin juga ditambah.
yaitu pertama adalah vitamin C, A, kemudian E. Jadi konsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin C, ya. Cirinya gampang kalau yang mengandung vitamin C itu agak asam, ya. Kemudian A, kemudian E. Buah-buah apa saja itu? Jeruk, ya, tomat, apel, ya, kemudian apalagi mungkin Anda tahu, Jambu, ya, stroberi, ya, kemudian kalau buah-buah itu mahal ya cari buah-buah yang murah apalagi atau yang lagi musim sekarang, gitu ya. Jadi nggak perlu yang mahal. Kalau pisang vitamin C-nya dikit, ya, pisang itu sedikit. Ya, yang banyak adalah karbohidratnya atau gulanya. Kemudian yang mengandung vitamin A ada wortel, ada patates, ya, tomat, ya, yang warna-warna yang oranye, kemudian warna merah, ya, buah-buahan atau sayuran yang berwarna oranye, merah, ya, itu banyak mengandung vitamin A. Kemudian yang mengandung vitamin E, ya, biji-bijian, kecambah, ya. Jadi 3 itu nanti bisa digunakan untuk membuat kekebalan tubuh Anda lebih. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga yang cukup. Ya. Di situasi seperti ini mungkin Anda banyak di rumah, tetapi jangan meninggalkan aktivitas olahraga. Tidak perlu olahraga yang perlu kemana lah, misalnya harus goes, ya, alun-alun dan sebagainya, ya. Sekarang agak dibatasi di tempat kerumunan seperti itu. Ya, nggak usah ikut-ikutan yang lain. Bagaimanapun virus corona itu masih banyak. Ya, bahkan sekarang sudah memasuki gelombang kedua. Ya, jadi kalau diisukan sekarang new normal itu baru kayak harapan bahwa ke depan ada new normal, tapi kenyataannya belum. Karena di Indonesia virus corona pertambahannya semakin naik. Ya. Jadi jaga jangan sampai Anda ada di tengah kerumunan. Bisa olahraga di rumah, ya, atau melakukan aktivitas fisik yang sampai Anda mengeluarkan keringat, ya, nyapu misalnya, ya, ngepel atau ngangsu atau apa, ya, 30 menit yang sampai gobios, ya, itu juga sudah merupakan olahraga. Begitu. Atau kalau rumahnya kokap kan kadang naik turun, ya, mau beli apa gitu, ya, itu juga merupakan untuk olahraga juga. Kemudian yang berikutnya istirahat, ya, istirahat atau tidur yang cukup. Ini sangat penting, ya, untuk menciptakan imunitas tubuh. Jangan suka begadang, jangan suka main HP sampai malam hari, ya. Begadang, kurang tidur itu membuat orang drop, imunitasnya turun, kekebalan turun. Itu sudah penelitiannya sudah seperti itu. Jadi usahakan kalau misalnya udah jam 9, setengah 10 tidur. Ya, jangan sampai jam 12, jam 1 malam. Begitu. Yang berikutnya lagi, jangan merokok. Siapa yang merokok? Ya, nggak ada, ya. Mudah-mudahan nggak ada. Nah, orang perokok itu juga bisa menurunkan imunitas atau kekebalan tubuh seseorang. Ya, jadi jaga jangan sampai Anda merokok. Kemudian juga yang berikutnya untuk menjaga kesehatan di masa pandemi, jaga jarak ini semua sudah tahu, ya. Jaga jarak 1-2 meter. Ya. Tidak mungkin Anda di dalam rumah terus, ya. Kadang-kadang juga Anda butuh kebutuhan apa di warung, di toko atau teman-teman atau kadang di sekolah untuk ngambil buku dan seterusnya. Nah, itu usahakan jaga jarak. Pakai masker, ya, tadi belum saya sampaikan. Pakai masker dimanapun, ya, syukur nanti sambil memakai face shield, penutup muka. Kalau dengan penutup muka itu nanti kalau misalnya ada orang lain yang kebetulan kok dia mengidap COVID, itu nanti droplet tidak sampai mengenai mata, hidung, ya, mulut dan seterusnya. Jadi lebih rapat gitu, ya. Kalau kita pakai masker itu kadang-kadang ya hanya di area hidung dan mulut yang terlindungi, ya. Tapi di bagian mata begini masih mungkin, ya.
tidak mahal ya kalau facial itu, ya. Nggak sampai 50.000. Kemudian yang berikutnya lagi. Nah, sekarang mungkin Anda sudah mendengar berita di televisi, ya, bahwa WHO juga sudah mengumumkan juga dengan rekomendasi para dokter peneliti di seluruh dunia bahwa kalau selama ini penularan COVID-19 atau virus corona itu lewat droplet, nah, kenyataannya tidak semata-mata droplet, tetapi lewat udara. Ya, jadi begitu mudahnya, ya. Jadi lewat udara, tidak. Nanti di udara itu dia bisa bertahan sampai beberapa jam. Nah, ini lebih bahaya untuk kita, untuk melindungi diri. Kalau droplet 1 sampai 2 meter tadi udah droplet nggak nyampe ya. Tapi kalau lewat udara ya dia terbang kemana-mana. Dan itu memang ya seperti influenza itu juga tidak hanya penularannya lewat droplet ya. Droplet kalian tahu kan? Droplet cairan yang keluar dari mulut kita kecil-kecil gitu ya. Kalau ini lewat udara bisa kemana-mana ya. Terus bisa virusnya kalau begitu bisa menembus masker ya. Ya kalau di logika karena ukuran virus itu kecil banget, padahal masker itu sela-selanya itu kan hanya ukurannya berapa ya? Itu sebenarnya juga bisa masuk melewati masker gitu. Ya kalau WHO sudah mengumumkan seperti itu, kita pakai masker coba nanti lapisannya ditambah. Gitu ya, tidak hanya 1 lapis tapi ditambah lagi. Kadang-kadang ada masker yang hanya selapis kain loh ya. Ya, yang bagus itu sebenarnya kemarin sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kalau masker itu 3 lapis kain ya minimal. Gitu. Tapi kalau yang masker untuk masker bedah itu sebenarnya sudah agak standar ya. Nanti bisa Anda membuat pakai masker kemudian ditambah dilapisi lagi ya, mungkin pakai 2 masker juga bisa ya. Paling tidak itu sudah berapa persen sendiri kita mengurangi risiko terkena COVID-19 dengan pemakaian masker daripada tidak pakai masker sama sekali. Begitu. Ya. Kalau seusia Anda sebenarnya saya yakin kekuatan Anda, daya tahan tubuh Anda, imunitas Anda itu lebih tinggi dibandingkan saya yang sudah di atas 50. Ya. Tetapi tingkat imunitas tiap anak-anak, ya, tiap kalian itu beda-beda. Ya. Ada yang agak tinggi, ada yang agak rendah, apalagi yang sudah punya penyakit bawaan asma misalnya ya, hati-hati ya, sudah punya penyakit asma dijaga jangan sampai Anda kena COVID ya, karena sangat riskan nanti mengganggu saluran pernapasan Anda. Ya. Kemudian kaitannya dengan penyebaran lewat udara tadi, ya, jika Anda berada di dalam ruangan tertentu dengan lebih dari 5 orang misalnya ya. Ruangan itu usahakan sirkulasi udaranya adalah bagus. Jendela dibuka, kemudian juga pintunya juga dibuka sehingga udara bisa keluar masuk. Jangan Anda berada di ruangan yang tertutup. Ya, rata-rata kalau ruangan ber-AC tertutup ya, itu sangat riskan ya, kalau ada 1 orang yang sudah terkena COVID itu 1 ruangan nanti bisa kena ya, dengan cara penularan yang baru saja disampaikan oleh WHO seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan mungkin silahkan. Belum, Bu. Nggak ada yang tanya? Oh, tidur. Ngantuk. Jangan, masih semangat, ini masih ada yang ngisi. Ya, kalau tidak ada saya akhiri ya. Malih doang.
tetap semangat, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan nanti kita bisa belajar bersama ya, tatap muka ya, bisa praktikum, bisa berolahraga dan sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kataku waalaikumsalam. Waalaikumsalam dong tuh. Cetok cewek. Terima kasih kepada Ibu Rini Rusilawati yang sudah menyampaikan materi mengenai kesehatan di masa pandemi. Nana, ada yang ngantuk? Ada. Ya, oke. Tadi sudah Ngantuk. disampaikan ya, cara menjaga kesehatan bagaimana, terutama di masa pandemi seperti ini, di mana kita masih belum boleh untuk pergi jauh-jauh. Kita masih harus banyak di rumah. Nah, tadi sudah disampaikan cara-cara untuk menjaga kesehatan. Nah, ini juga nanti setelah ini masih ada satu materi lagi. Sabar ya. Kita akan mendengarkan bersama-sama, menyimak bersama-sama materi mengenai pendidikan kepramukaan. Nah, pemateri kita hari ini adalah ibu guru yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Nurma Wijayanti SPD. Ayo jangan ngantuk, yang ngantuk kayak ndang melek. Ini bu gurunya asik loh. Ya, oke. Tetap semangat, semangat. Ini ada yang mau datang, ada yang mau masuk. Bentar. Novian ini baru masuk. Oke, ya, Mas Novian. Nah, udah masuk belum ya? Nah. Mas Nugraha, halo. Gede. Mas Nugraha. Untuk nggak ini? Ya, oke. Silahkan Ibu Nurma Wijayanti. Indah sarele lagi. Guru desing kita. Selamat pagi adik-adik. Koneksinya kono sing kurang. Guna kamu apa san? Ra ilang meneh kowe wong lor teko sih. Nyamu ae terus mburi. Ora 4G. Begini piro? Alhamdulillah. Gua udah mama kan loro wae. Ana meneh. Banget pikiran sing ana meneh, Mbak. Selamat pagi. Pagi Bu Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir, masih semangat ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada yang sudah kenal dengan saya? Belum. Udah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Karena ada tetangga Bu Nurma ya, Mas Novian. Mana Mas Novian? Halo Bu, pripun? Mbak Rina? Ya, Bu. Ya, materi terakhir, langsung aja ya. Sebelumnya mungkin belum ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalan dulu. Nama saya Nurma Wijayanti. Biasanya dipanggil Bu Nurma. Alamatnya di Sambeng. Ada yang tahu Sambeng? Tahu. Tahu. Mas Novian ya yang tahu ya. Tidak. Ya, dekat saja dari SMA sini ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepramukaan di SMA Negeri 1 Bokar. Nah, pramuka itu kegiatan ekstrakurikuler wajib ya di sekolah. Wajib bagi kelas 10 dan kelas 11. Nah, nanti kegiatan ekstra pramuka ini dilaksanakan setiap hari Jumat
biasanya setelah kegiatan KBM. Kurang lebih dari jam 3 setelah asar sampai jam 4:30 kurang lebih. Nah, karena ini kelasnya itu kelas 10 dan kelas 11, biasanya kegiatannya itu dilaksanakan secara bergantian. Misalnya Jumat ini yang kegiatan pramuka kelas 10, berarti besok kelas 11, seperti itu. Terus untuk kegiatannya, itu nanti selain ada kakak-kakak pembina, ada Kak Sudarsono, ada yang sudah kenal toh tadi sudah mengisi? Ada juga Kak Karsila, ada yang sudah kenal? Ada juga Kak Hermas dan saya sendiri Norma. Nah, nanti kegiatan selain dengan kakak-kakak bunda juga ada kakak-kakak DA, Dewan Ambalan. Nah, itu nanti dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah terpilih untuk menjadi DA. Terus untuk kegiatannya, jadi kegiatan pramuka itu tidak di luar ruangan terus ya, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, disesuaikan dengan materi hari itu. Misalnya hari ini materinya tentang PBB, mungkin nggak di kelas. Juga misalnya ada materi outbound, nggak mungkin kan di kelas. Nah, seperti itu kegiatan di luar. Terus kegiatan kepramukaan yang lain, ada apa? Contohnya? Siapa yang sudah mengikuti kegiatan pramuka itu kemarin? Apa aja? Apa, Bu? Kegiatan pramuka apa kemarin? Yang di SMP? Apa biasanya sudah pernah? Suaranya tidak jelas. Suaranya tidak jelas ya? Jelas nggak suaranya? Jelas, Bu. Jelas? Jelas. Kegiatannya apa biasanya kalau pramuka? Survival. Survival. Terus apa lagi? Mencari jejak. Mencari jejak. Terus apa lagi kok cuma satu? Yang lain? Tali temali. Iya, ada tali temali. Terus apa lagi? Kemah. Outbound. Oh, ada outbound, ada kemah. Terus? Apa lagi yang sudah biasanya? Membuat tenda. Iya, pendirian tenda. Ada pendirian tenda juga. Terus? Iya. Nah, awal-awal. Udah itu aja kemarin? Keneng lali. Lali. Oh, keneng lali ya. Ada pioneering, ada huruf-huruf sandi ya. Sandi kan macam-macam. Lupa. Iya, ada sandi, ada tali temali, ada pendirian tenda, ada PBB, ada pentas seni, outbound, hasta karya, apalagi ya? Outbound lagi, Bu. Pasti ada outbound. Iya. Terus ada kegiatannya itu biasanya persami, udah pernah toh? Ampun. Nah, besok juga biasanya ada kegiatan persami juga, persami ada, kemah juga ada. Nah, tentunya kegiatan itu dapat terlaksana kalau keadaan sudah normal kembali. Kalau masih seperti saat ini, belum bisa. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak. Nah, itu tadi gambaran sekilas ya tentang kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 UKAP. Nah, ada juga itu Saka, yang ikut Saka. Mungkin dari SMP ada yang
Tahu atau ikut? Burung anak kakak ya kayaknya. Burung nek SMP. Di SMA itu ya ada. Ada pertanyaan? Ini untuk kegiatannya seperti itu, gambarannya. Nggak ada ya? Ya. Kalau nggak ada, saya akhiri aja. Kurang lebih itu tadi gambaran kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Pokap. Terima kasih, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pribadi. Sudah mendengarkan penjelasan tentang pramuka tadi ya. Oke. Kalian semua suka pramuka? Mbak Eka Yulisa mana Mbak Eka? Halo Mbak Eka. Apa tentang pramuka Mbak Eka? Ya. Apa pendapatnya Mbak Eka tentang pramuka? Apa, Bu? Suka pramuka enggak? Tidak jelas suaranya, Bu. Oh, enggak jelas. Suka pramuka apa tidak? Ya, sudah. Baiklah anak-anak semua. Suka, Bu. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 materi sekaligus ya. Jadi untuk hari ini nanti sebentar lagi kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Pokap melalui Zoom akan ditutup secara resmi. Tapi bukan berarti kegiatan ini berakhir ya. Jadi besok pagi masih ada kegiatan berupa penugasan di rumah. Jadi sudah tidak melalui Zoom lagi. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan penutupan. Oke, anak-anak siap ya di situ ya. Penutupannya nanti tidak lama kok, paling sekitar 5-10 menit saja. Setelah ini nanti kalian bisa melanjutkan aktivitas. Ya, kegiatan ini akan ditutup oleh Bapak Dr. Andes Saiman ya, selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Kepada Bapak Saiman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa SMA Negeri 1 Pokap beserta MPLS tahun 2020. Sudah tiba saatnya sekarang memasuki acara penutupan karena dengan dasar pertimbangan bahwa untuk besok pagi wilayah SMA Negeri 1 Pokap akan ada pemadaman listrik, yaitu setiap hari Rabu ataupun Sabtu memang sering terjadi demikian. Ini harap maklum. Untuk itu tim ataupun panitia MPLS SMA Negeri 1 Pokap itu memberikan kebijakan untuk pemadatan. Namun seperti yang disampaikan oleh Ibu Ning tadi bahwa untuk acara besok pagi bukan berarti sudah selesai pelaksanaan MPLS, namun penyelesaian tugas-tugas yang berkaitan dengan MPLS. Untuk itu anak-anak dimohon untuk besok pagi menyelesaikan tugas-tugas yang disampaikan oleh tim MPLS SMA Negeri 1. Demikian informasi. Kemudian juga perlu saya sampaikan informasi yang lain, bahwa nanti setelah selesainya MPLS
untuk tugas-tugas besok pagi itu akan ada informasi atau pemberitahuan tentang kegiatan untuk hari Kamis, yaitu dengan pembelajaran daring atau mungkin informasi yang lain yang berkaitan dengan peserta didik baru. Satu diantaranya mungkin mengenai penukaran seragam, di mana adik-adik sudah membawa ataupun menerima voucher yang sifatnya kemarin adalah gratis 3,5 setel. Namun kemarin untuk melengkapi seragam-seragam tersebut yang jumlahnya mungkin kurang lebih 5 setel, nanti akan mengundang ibu bapak kalian, yaitu untuk memberikan tambahan. Satu diantaranya adalah atribut baik pramuka maupun sekolah, mungkin sabuk dan lain sebagainya. Kemudian juga seragam ataupun kostum olahraga. Ini menjadi beban atau tanggungan orang tua, karena yang disampaikan lewat sekolah yang digratiskan hanya 3,5 setel. Satu diantaranya untuk pakaian OSIS dan pramuka itu memang nanti masuk di 3,5 setel tersebut. Oke, itu informasi. Kemudian setelah memasuki masa penutupan ini, kita bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa bahwa pelaksanaan kegiatan MPLS sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan saat ini, atau insya Allah sampai dengan selanjutnya akan berjalan lancar. Alhamdulillah adik-adik sudah bisa menerima materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu dan Bapak Guru SMA Negeri 1 Sab. Untuk itu, atas nama Kepala Sekolah, pada hari ini menutup dengan bacaan Alhamdulillah, maka masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bokap dinyatakan ditutup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk kegiatan, mohon nanti ditanyakan kepada tim pelaksana MPLS. Dari saya sekian dan selamat melanjutkan aktivitas. Nah, pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Saiman yang sudah menyampaikan penutupan dari kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara online di SMA Negeri 1 Bokap Kulon Progo. Ingat ya, ini meskipun sudah ditutup secara resmi Zoom-nya, kegiatan online-nya, tapi untuk pembelajaran di rumah, untuk kegiatan MPLS yang diselesaikan di rumah masih akan kita lanjutkan besok. Nah, ini kita mau ada sesi foto bersama dulu nih. Ayo silahkan videonya dinyalakan. Ini Mbak Cahayanti, Mas Rangga, udah ada ya. Mas Khoirul, Mas Francisco, ya. Oke, Mas Khoirul ada nggak ini? Mas Francisco juga? Mbak Meida, halo. Halo Mbak Meida. Oke, yang belum muncul, nggak apa-apa. Yuk. Nanti dua sesi ya. Ini kita yang sama, yuk. Mbak Ervita mana ini? Mas atau Mbak ini Alif? Oh, Mbak ya. Oke. Kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Lagi.
Belum. Ayo Mbak Putri, Mbak Alkisya. Norma. Oke, Mbak Putri. Nah. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak semua, kita sampai di penghujung acara hari ini. Ya, penghujung acara hari ini kita sudah mengadakan Zoom meeting atau pertemuan dari mulai pukul 8 sampai pukul 10, 2 jam ya Mas Mbak ya. Setelah ini silahkan kalian istirahat dulu. Kalau bisa HP-nya juga diistirahatkan dulu karena sudah 2 jam. Kalian di depan layar nanti supaya fresh lagi, segar lagi. Silahkan kalian bisa ya HP-nya. Terima kasih. Nanti untuk tugas-tugas kalian bisa cek beberapa saat lagi, mungkin 1 atau 2 jam lagi boleh kalian cek. Nanti akan ada informasi lebih lanjut tentang kegiatan MPLS ini. Nah, mungkin oh ya sebelumnya Bu Ning mau dengar salah satu komentar dari salah satu peserta MPLS di sini tentang kegiatan MPLS kita. Coba Mbak Evalia mana? Mbak Evalia, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, ada nggak ini Mbak Evalia? Halo, Mbak Evalia. Halo, bisa dengar Bu Ning? Kok suaranya kurang jelas ya? Halo Mbak Evalia? Ya, coba Mbak Evalia berikan sedikit komentar tentang kegiatan MPLS kita selama 2 hari ini. Silahkan. Ya, menyenangkan. Terus? Dapat pengetahuan baru? Ya, menyenangkan dan dapat pengetahuan baru. Ya, terima kasih Mbak Evalia. Coba Mas Jonathan, satu lagi dari Mas Jonathan. Mas Jonathan, halo, bisa dengar Bu Ning? Halo Jonathan. Halo. Nggak masuk ya? Oh, ternyata tidak nyambung. Halo Mas Jonathan. Atau ada yang mau berkomentar silahkan sebelum Bu Ning tutup. Ada? Yang cowok-cowok mana ini? Ya, oke. Kalau tidak ada, ini saatnya Bu Ning untuk menutup kegiatan pertemuan Zoom meeting hari ini di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS online SMA Negeri 1 Kokap. Selaku moderator, saya Suwarti Ningsih mengucapkan terima kasih atas kehadiran siswa-siswi SMA Negeri 1 Kokap dalam kegiatan MPLS online ini. Jika selama saya membawakan acara MPLS hari ini ada banyak kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Ya, silahkan boleh live meeting, silahkan. Istirahat ya. Istirahat, Ya, Bu. HP-nya dimatikan. Oh, soalnya udah 2 jam. Yuk, silahkan. Kuning M ya. Bye. Bye.